Kok bisa ya Adonai. orang? Kok Bukan bisa seperti orang itu. tidak mengerti apa lodinya? Antara Lah kamu yang nggak ngerti, kamu itu Tritunggal bingung. Gimana sih kok yang kamu bingung, kamu bilang saya nggak ngerti. Justru saya dijelaskan mengajari kau dari tadi. Gimana sih? yang Saya mengajari dijelaskan Anda ada supaya Anda dua pintar. entita gitu Oh loh. jadi saya yang bingung, kamu yang bingung dari tadi ngomong kok aku yang Di mana bingung. Yesus mengatakan Sekarang aja bahwa kau. di sana adalah Bapa itu sendiri? Di mana Yesus mengatakan I am the Father? Lah, Dia di mana dia tadi yang mengatakan saya aku tunjukkan adalah itu Bapa? apa? Apa di mana? Jadi yang saya tunjukkan itu apa tadi? Melihat aku, melihat Nabi 28 katanya enggak, melihat aku, melihat Bapa. Yang dimaksudnya melihat aku dan Ya, melihat berarti dia Bapa itu. Gimana sih kau menafsir ayat begitu ini, sederhananya itu? ini. Kan Melihat apa yang diminta Filipus? Apa yang diminta Filipus di situ? Tunjukkan Bapa itu. Kalau tunjukkan kalau yang diminta Filipus tunjukkan dulu yang lain, maka yang lain kan Filipus kan minta tunjukkan saja Bapa itu Tuhan. Itu sudah cukup. sekarang Kalau dia bukan Bapa, dia bilang, "Oh, Bapa enggak aku, Bapa di sana." Pasti gitu. Jadi kalau Yesus mengatakan melihat aku melihat Bapa, berarti Yesus sedang berbohong kalau Yesus bukan Bapa. Gitu loh abangku. coba abang baca Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Ya gimana sih abang ini kak lari-lari kemana-mana ini. Sudah Ya, paham enggak di situ? Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan Yesus? Apa gimana? Coba bacalah lari-lari ini kutengok ini. Coba silakan. Yohanes Yesus 17. ayat 1 sampai 3. Coba abang baca sendiri dan renungkan Bacalah. sendiri. Coba abang baca lah, Renungkan Pak. apa? Abang mau Tuhan daripada tiga kok aku Iya, yang semangat, merenungkan. semangat, semangat. maksudnya abang baca terus abang menjelaskan kepada saya. Bang gini bang, abang bertanya, abang yang baca biar ku jawab. Silakan Nah, bang. maksudnya saya mau kepingin abang baca untuk abang itu bisa merenungkan apa sih ayat ini menyampaikan. Loh, apa sih ayat ini? Saya sudah menyampaikan dengan tegas bahwa hanya Yesuslah Tuhan. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Ya bacalah, kau itu abang kan yang menggugat, abang kan menggugat, abang bacalah bang, biar ku jelaskan, gitu loh bang. Oke. Iya, iya Saya bang, gitu bang. Santai Oke, aja bang, saya santai, baca. santai. Saya baca Santai. Yohanes 17 ayat 1 Mm-mm. sampai 3. Oke. Ini orang Kristen lagi bingung sama Tuhannya. Sabar, sabar. Ah. Bapak, ini Yesus mengatakan, Bapak telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Coba apa artinya? Itu ada dua pribadi enggak yang menjelaskan Ya tentang dia punya bapak kan? Dia punya bapak kan? Kan sudah aku Tadi bilang bilang tadi nggak dia punya bapak, abang nggak mau. Aku udah Iya, setuju loh sama abang, berarti dia punya bapak. Bang bilang harus punya kakek. Makanya aku bilang siapa kakeknya bang? Masa dia punya bapak nggak ada kakeknya? Bang Loding, Mana Islam sih yang Bang benar Loding? Bang Loding. Gini-gini nih Islam yang benar Bang Loding. Ini Gimana sih? nanyanya Jangan nangis bang, bang. Abang jangan nangis bang. Abang jelasin. Nggak jelaskan Abang saja bang. Makanya gini bang, sebentar bang ya. Oke biar ku jelaskan Gini. ya. Kalau Coba. abang mengatakan seperti itu bang, abang sudah membuat Tuhan itu lemah. Kenapa Tuhan itu lemah bang? Karena dia bergantung sama bapaknya. Ini loh. Saya Sebentar dulu bang, biar gini bang, biar ku jelaskan sama abang ya. Sebentar bang, sebentar. Kalau abang bilang Yesus punya bapak, artinya Yesus lemah karena dia punya bapak, dia bergantung sama bapaknya. Jadi abang mempermalukan Kristen, abang bilang abang Kristen, makanya aku bilang kalian-kalian ini memang cocok sahadat di tempat Pak Loding ini. Mending kalian sahadat. Tak ada orang Kristen bang yang mengatakan Yesus Gini itu. loh, Bang. Gini loh bang Nabi. Pengakuan Yesus itu jelas. Jangan abang menambah-nambah. Karena apa? Di sini Abang yang menambah-nambah Tuhan kok. Jadi aku pula yang menambah-nambah Tuhan, lucu abang ini. abang mengatakan Kenapa bahwa aku jadi menambah-nambah Tuhan? abang mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri. Bapak itu sendiri. Bang, Yesus mengatakan Bang Francisco malam ini cuma dua bang. Kalau abang tidak ikut Bang Nabi 8, mending abang ikut saya. Jadi dua pilihan. iya, Iya. iya.
Lanjut lanjut. Gitu loh, Intermezzo Bang. saja, intermezzo. Buat teman-teman semua di bawah dibantu tap-tap layar ya. Yang sebagaimana izin saya masuk sedikit ya Bang Napi sama Pak Francisco ya. Kita mendengarkan. Jadi teman-teman, dari banyaknya Kristen ini terbukti bahwa tema kita ini memang luar biasa ya. Oten bingung dengan Bible. Jadi ini bukan berarti mengejek mereka, tidak, tetapi agar mereka satu sama lain punya gairah untuk membelajar lagi Bible mereka, lah supaya kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Nah, contohnya sebagaimana Bang Napi 28 ya, dia punya keyakinan itu tertulis di dalam Bible. Sama juga seperti Pak Francisco. Nah, kita tidak tahu mana. Nah, jadi mudah-mudahan Pak Francisco di sini hanya dua pilihan. Memang memilih adalah hal yang paling sulit, namun harus dilakukan. Insya Allah asyhadu. Dilakukan. Nanti kita nanti saya sabar, nanti saya kirim nomor WA. Nanti saya kirim nomor WA. Ya lanjut Bang. Lanjut. Siap. Lanjut. Jadi gini Bang Loding sama Pak Nabi. Saya baca dari Injil Yohanes, Markus, Lukas, ya, Matius, itu mereka menjelaskan antara Yesus dan Bapa. Itu ada dua pribadi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bang Nabi 28 mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, sedangkan Yesus menjelaskan dirinya itu adalah putra dari Bapa itu sendiri. Ada dua entitas yang dijelaskan. Nah sekarang Bang Nabi sama Kristen-Kristen yang lain untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, ada yang mengatakan Yesus itu pokoknya banyak sekali lah itu pertentangan. Makanya saya mengatakan, saya mengawali dengan bagaimana Simeon itu menubuatkan Yesus itu akan menjadi sebuah perdebatan. Perdebatan itu bukan Islam menghadapi Kristen. Islam itu sudah mengakui tentang Yesus itu sebagai nabi, itu sudah selesai. Kayak gitu. Dan mereka punya konsisten, tapi hanya Kristen disinilah ada perbedaan. Ada yang mengaku dia ini Bapak itu sendiri, ada yang mengaku dia itu Tuhan itu sendiri. Jadi ini pencarian yang sangat luar biasa. Nanti Yesus yang datang di akhir zaman, kita yang akan berhadapan dengan dia. Dialah yang akan menyatakan dirinya yang sebenarnya. Sekarang ini kita cuma hanya bisa berdiskusi, berdebat dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tapi tidak ada konsisten yang kita mengakui dia. Padahal pengajarannya dia itu jelas. Mengaku dalam syahadatnya, kalau saya bilang mengatakan Yohanes 17 ayat 3 itu adalah syahadatnya. Yesus mengatakan mengenal Bapa yang benar dan mengenal dia sebagai utusan. Begitu udah disampaikan. Coba Kristen yang lain, mereka punya pengakuan iman. Itu mereka ada antara Bapa dan ada Putra Tunggal yang harus ada diakui kayak gitu, antara Bapa dan Anak kayak gitu. Nah, kalau misalnya lari dalam hakikatnya, kesetaraan dalam keilahiannya dia itu benar, karena memang Yesus pun melakukan pekerjaan Bapa itu, maka secara keilahiannya itu betul. Tapi dia bukan Bapa, dia adalah, makanya kan yang tinggal di dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, sehingga hakikatnya itu sama dalam hal, makanya orang Yahudi waktu itu mereka menyerahkan dia untuk disalib, karena dia orang Yahudi itu mengatakan dia menghujat Bapa, menghujat Allah, karena dia menyatakan dirinya, karena secara hakikatnya itu satu, tetapi bahwa antara Yesus dan Bapa itu berbeda. Yesus itu hanya sebagai utusan dari Bapa itu sendiri. Yesus mengakui aku diutus oleh Bapa kok. Dia hanya sebagai putra Allah itu sendiri. Dia adalah pengantara antara manusia dan Bapa itu. Kayak gitu. Itu pemahaman saya. Kalau misalnya abang masih berada di sekitar bahwa Yesus adalah Bapa, ya udah terserah ya. Ya, jadi begini Bang ya. Jadi kalau pemahaman Abang itu Abang paksakan, Abang nanti bingung di surga. Nggak ada Abang bingung. nanti jumpa Yesus, Abang cari mana bapakmu Yesus. Oh, kau bodoh kau ya, kau bilang aku punya bapak ya. Abang bisa kena apa Abang nanti di sana?
Karena itu parah bang. Jadi makanya murid-murid bang, kita lihat ya bang ya. Di dalam Kisah Rasul bang, Kisah Rasul kita lihat ya bang ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Nah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dibilang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena apa? Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Ini bang, ini murid ini bang, server pertama. Nah, setelah konsili baru ada istilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah hasil dari pemikiran manusia yang membuat rusuh dunia persilatan, sehingga orang menganggap Tuhan jadi punya Bapa. Artinya kalau ada Tuhan anak berarti Tuhan Bapa punya benih yang adalah Tuhan anak. Itu kacau bang, kacau bang. Jadi abang harus bertobat lah bang. Makanya abang tadi sudah pas itu kata host, pilih ikut Nabi 28 atau ikut hostnya. Gitu aja bang, jangan ikut Tertullianus bang. Tertullianus saja abang tahu, Tertullianus yang membawa konsep Tritunggal lompat pagar jadi Montanisme. Abang tahu sejarahnya itu. Ditinggalkannya Tritunggalnya itu, dibuangnya, lalu datang gereja, dipungut gereja, dikonsilikan. Konsili, abang tahu aja apa itu konsili? Konsili itu ngomong-ngomong. Karena begini bang Napi. Iya, konsili itu karena begini bang Fransko ya. Kan tidak mungkin ini, sangat tidak mungkin Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak mungkin. Itu bukan Yesus, itu baterai. Gak mungkin. Itu karena butuh 200% bang. Gitu. Itu bukan itu bang. Jadi memang iya, mau tak mau begitu. Karena tidak mungkin, karena begini bang. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau saya tanya sama Bang Napi 8, akan dia mengatakan yang lahir itu Tuhan. Terus kita tanya, berarti Tuhanmu pernah jadi bayi? Dia bilang, iya pernah jadi bayi. Nah kita mau kenapa? Wong itu iman mereka. Kan? Itu keimanan mereka. Tapi kalau Bang Pak Franco, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir ini siapa? Yang lahir itu kemanusiaan. Ketuhanannya di mana? Ketuhanannya ada dalamnya. Berarti Tuhan Pak Franco menjadi bayi. Oh, itu karena gelar, pasti mutar kiri mutar kanan. Begitu. Pasti mutar kiri. Contoh begini Pak Franco. Pak Franco meyakini ya, silakan. Ngeleka, siapa yang ngelek ini coba? Abang loading kayaknya. Tidak teman-teman, tidak ngelek kok. Tahu siapa? Tes 1 2 3. Kalau Bang Loding Ya sudah kan? yang Bang Loding Siap, tadi kan aman kan? mengangkat Bang Loding ya aman. Siap. Bang Loding katakan di dalam Injil Lukas telah lahir di kota Daud Yesus Kristus Tuhan. Di situ kan gelar kemesiasannya. Gelar kemesiasannya dia. Tuhan itu berfungsi sebagai gelar kemesiasannya dia. Tetapi yang dilahirkan ini kan manusia. Manusia yang dilahirkan. Kalau Tuhan yang nggak bisa dilahirkan. Tetapi gelarnya Kristus, Tuhan itu adalah gelar kemesiasannya dia yang diurapi tadi. Karena itu begini Bang Francisco. Bang Franco, abang dapat dari mana? Begini Bang ya. Seorang gubernur tidak bisa diberikan gelar presiden. Karena untuk mendapatkan gelar presiden ini syaratnya satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Untuk mendapatkan gelar presiden, berarti dia syaratnya cuma satu, yaitu dia harus menjadi pemimpin negara.
Kalau dia pemimpin negara, dia kepala negara, maka dia berhak mendapatkan gelar presiden. Tapi kalau dia hanya pemimpin daerah atau pemimpin provinsi begitu, dia tidak bisa diberikan gelar presiden. Nah, untuk mendapatkan gelar Tuhan, dia harus pencipta langit dan bumi. Kalau dia bukan pencipta langit dan bumi, berarti dia hanya bisa diberikan gelar Tuan. Karena kita kembali kepada dalil. Begitu. Anda punya kitab suci, saya punya kitab suci. Ya, Anda punya kitab suci, saya punya kitab suci. Nah, kitab suci, ketika kita beragama, kita punya kitab suci, supaya kalau kita diskusi lintas agama begini, kita buka kitab suci kita. Begitu. Anda menjelaskan tentang keimanan Anda kepada saya berlandaskan kitab suci. Saya menjelaskan keimanan saya kepada Anda itu harus berlandaskan kitab suci. Nah, sementara di dalam kitab suci Anda itu sudah tertulis di dalam Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Kristen pengikut Kristus. Berarti Anda harus mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Apa yang harus Anda mengikuti Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Nah, coba saya tanyakan sama Anda ya. Coba kita jujur-jujur kalau kita diskusi. Adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada Dia? Kalau pengajaran Yesus bertuhan kepada dia itu dalam penyampaian dia untuk mengatakan bahwa akulah Tuhan sembahlah aku, itu nggak ada. Bukan itu yang saya tanya. Pengajaran. Adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya? Nah, makanya kita kembali lagi dari penyampaiannya dia ketika Filipus atau Thomas bertanya kepada dia. Makanya pengakuannya dia dalam hal itu bahwa kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa. Itu pengajaran atau bukan? Yang saya tanyakan pengajaran. Contohnya pengajaran. Adakah tidak pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada Bapa? Ada. Dalilnya mana? Lukas 4:8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Masih ada lagi, masih ada. Mana dalilnya? Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada lagi, ada. Yohanes 20:17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Ada. Nah sekarang, di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada Dia? Kalau pengajaran Yesus untuk bertuhan, nah inilah yang maksud saya adalah kita harus membedakan pengertian antara Tuhan dan Allah itu. Oke, nah, ini yang bagus. Coba Anda mengertikan saya. Silakan. Coba. Ini bukan saya punya pengertian. Ini adalah Paulus juga menjelaskan tentang antara Tuhan dan Allah itu. Apa sih Tuhan dan Allah? Makanya coba jelaskan. Jadi ini kan rancunya ke Indonesianya. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dari kata Tuhan itu menjadi Tuhan. Jadi pengertian Tuhan dalam pemahaman bahwa itu ada kesetaraan antara Kurios dan Adonai. Jadi itu makanya disematkan sebagai Tuhan. Yesus itu sebagai penguasa untuk menguasai di bumi. Itu adalah gelar dari kemesiasannya dia. Kayak gitu. Jadi yang sumber segala sesuatu berasal dari Bapa itu, yaitu Bapa itu sendiri. Segala sesuatu yang berasal, yang istilahnya dia tidak bisa dihampiri, dia transenden, yang tidak bisa kita manusia biasa itu melihat. Tetapi karena yang transenden inilah yang masuk tinggal di dalam diri Yesua atau Yesus Kristus, itulah kita kenal dia sebagai Tuhan itu sendiri, yang datang dalam gelarnya dia sebagai Tuhan. Tetapi dia bukan sosok pribadi Bapa itu sendiri. Karena yang tinggal dalam saya diri. Paham. Berarti di sini Pak Franco ini sudah pemahaman itu Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, benar tidak? Kalau lihat dari Injil Yohanes, dari Yohanes 1 ayat 1, itu Yohanes menjelaskan tentang eksistensinya si Yesus itu sebagai firman, yang artinya mula-mulanya itu bersama-sama dalam penciptaan tersebut.
Tetapi kedudukan Yesus yang firman itu telah menjadi manusia, ini memberikan sebuah perbedaan bahwa punya hakikat yang sama dalam kesetaraan secara keilahian itu ada. Tetapi Tidak, yang Yesus saya tidak bisa tanyakan begini. Yesus Yang tidak saya bisa tanyakan berbuat begini apa. sama Bang Franco. Bang Franco meyakini tidak? Apakah Yesus ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau Bapa yang Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau ini saya tidak menjawab untuk istilahnya mereka-reka. Tapi ketika Iya, iya. saya melihat dalam Injil, ini sesuai data ya. Yohanes 1 ayat 9, kita lihat ya, bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia yang dijadikan oleh Dia. Yang dimaksudkan oleh Yohanes itu merujuk kepada Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Bapa itu sedang datang ke dalam dunia yang dijadikan oleh Dia. Maka keterlibatan Yesus itu dalam penciptaan itu betul. Tetapi ada kedudukan yang paling terbesar di sini karena Bapa inilah yang punya otoritas penuh, yang Dia yang melakukan itu. Lalu otoritas ini diberikan kepada anaknya untuk menjadi pemilik penguasa di bumi maupun di sorga. Maka kita minta apa saja di dalam nama Yesus Kristus itu diberikan kayak gitu. Tetapi status Yesus itu adalah sebagai putra tunggal dari Bapa itu sendiri, tapi Dia bukan Bapa. Itu Oke, yang saya paham. Bang Napi 28, saya izin diskusi sebentar sama beliau ya. Standby dulu ya. Oke, baik. Jadi begini, Bang Franco. Kalau menurut Bang Franco kita pakai data ya. Menurut Bang Franco ini firman itu apa? Perkataan atau bukan? Kenapa? Kalau menurut Bang Franco firman itu apa? Kalau menurut ada dua pemahaman firman yang kita tahu remata dan firman yang Grafe, kita tahu remata, ya, grafe, ya, sama? itu ada dua hal yang kita harus pahami yang disampaikan oleh Yohanes yang merujuk kepada Yesus itu adalah firman yang hidup itu. Kayak gitu. Nanti Tidak, makanya yang saya Yohanes, tanyakan begini Pak. Yang saya tanyakan sama Bapak, pengertian Bapak firman ini apa? kalau firman itu Entah kalau dia kita mau grafe, dia mau apa remata, dia mau amer, itu yang saya tanyakan firman ini apa? firman itu adalah perkataan Allah atau perkataan Bapa atau Perkataan kecenderaan. Baik. Sepakat kita perkataannya? Ya, sepakat kita perkataan. Itu kesepakatan kita ya, Bang. Tetapi nanti kita lihat dalam penjelasan Yohanes itu nanti merujuk firman itu yang dimaksud itu siapa kayak gitu. Nanti di situ kita akan bisa menjelaskan ya gitu. Oke, begini Bapak ya, saya apa sedikit Bapak begini. Jadi Pak Franco harus apa ya? Firman itu kita pakai dalil, Pak. Anda kan punya kitab suci. Ya, gunanya kita punya kitab suci itu ketika kita berbicara tentang agama kita, kita buka kitab suci kita. Dengan kitab suci itulah kita tahu siapa Tuhan kita. Dengan kitab suci itulah kita tahu apa perintah Tuhan kita. Dengan kitab suci itulah kita tahu apa larangan Tuhan kita. Tugas kita manusia ini sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat ketika dibacakan firman Tuhan, ketika dibacakan kitab suci. Firman itu adalah perkataan. Perkataan ini tidak bisa menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Tidak bisa menjelma menjadi manusia. Maka perkataan ini tidak bisa menjelma menjadi manusia, maka ketika perkataan itu diberikan, ketika firman itu diberikan kepada Musa, jadilah Taurat. Firman itu diberikan kepada Daud, jadilah Zabur. Firman itu diberikan kepada Yesus, jadilah Injil. Firman itu diberikan kepada Nabi Muhammad, jadilah Al-Quran. Itu adalah perkataan. Jadi, makanya di dalam Al-Quranul Karim itu dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah 117 itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi apabila Dia berkehendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadi, maka jadilah sesuatu itu. Sehingga dalam Yohanes 1 nomor 3 itu jadilah terang, maka terang itu jadi. Coba. Kalau seandainya di dalam begini Pak ya, kita pakai data ya, sabar saya buka data. Kalau kita mau memisahkan, yang penting Anda bisa konsisten menerima. Kalau kita mau apa?
memisahkan antara firman logos dan firman remata. Yang penting Anda harus konsisten. Kalau Anda tidak konsisten, tidak bisa. Berarti di sini Anda pilih-pilih. Anda bukan mencari kebenaran, tetapi Anda mencari pembenaran. Karena saya bisa buktikan. Yohanes 1:1 firman itu adalah logos. Sepakat kita? Ketika logos itu menjadi manusia, disitulah keyakinan Anda menjadikan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Benar? Oke, coba kita buka ini ya. Kisah. Dafar, langsung buka kamera Dafar. Kita sama-sama belajar di sini Dafar. Kisah, sabar. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kisah Para Rasul 11 nomor 1. Kisah Para Rasul 11 nomor 1. 11. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul nomor 1. 1 nomor 1. Ya, coba dibuka. Dibaca. Apa bunyinya itu? Coba. Sama mereka mana itu? Coba. Kisah Para Rasul 1 nomor 1 sama Yohanes 1:1. Tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa, justru. Kisah Para Rasul 1 nomor 1 sama Yohanes 1:1. Bukan yang pertama apa? Kisah Rasul. Coba. Biar kita pembuktian. Sebentar. Ya. Teman-teman dibantu tap-tap layarnya dulu. Kasih kencang. Baca saja loading. Tidak bisa dibaca karena kita pembuktian ini. Kalau cuma baca itu bisa dibacakan. Tapi kita pembuktian karena kita akan masuk ke original teks. Begitu. Kalau original teks saja mereka tolak. Ya cuma 2 yang Allah berikan. Kalau Allah tidak kembalikan ke fitrah, Allah kembalikan ke rahmatullah. Ya. Coba dibaca. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Oke, perhatikan di sini Pak ya. Anda perhatikan di sini, coba kita lihat di sini, sabar ya. Kita lihat di Yohanes 1:1. Di sini kan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ini Alkitab Sabda. Di sini paralel. Firman ini kita klik, dia keluar logos. Benar kan? Nah, ketika logos ini di Yohanes 1:14, maka logos ini menjadi manusia, firman ini menjadi manusia, betul? Ketika firman ini menjadi manusia, maka inilah Anda meyakini bahwa dia 100% Tuhan, 100% manusia. Benar tidak, Pak? Karena dia logos. Nah, sekarang kita buka di Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Perhatikan bukuku. Kita buka di strong number di sini bukuku. Ternyata bukuku di sini juga logos. Berarti buku ini juga 100% buku, 100% Tuhan. Karena dia sama-sama logos. Dari strong number 356. Kalau di Yohanes 1:1 sama juga 356. Ini data, Pak. Bagaimana bisa ketika diberikan kitab suci Anda yang sudah begitu detail tetapi Anda menolak? Makanya saya selalu mengatakan, ketika dikasih bibel tolak, kasih babi makan. Nah, ini yang bingung. Coba. Ini data Anda harus menerima.
Nah, kalau kita mau lihat dia punya makna sama juga, Pak. Logos. Logos ini apa? Firman, perkataan, firman, perkataanku, firmanku, kata-kata. Kalau kita buka di Yohanes 1:1 sama. Perkataan, firman, perkataanku, firmanku, kata-kata. Sama ini data, ada strong number. Ya, tugas kami ini wadzakir fa inna anta muzakkir. Makanya sampai saya bilang kita berdiskusi ini bukan mencari kebenaran, tetapi kita berdiskusi ini kami orang Islam menyampaikan kebenaran. Begitu. Bukan kita mencari kebenaran, bukan kalau mencari kebenaran berarti saya juga mencari kebenaran. Tetapi kita di sini berdiskusi saya menyampaikan kebenaran. Begitu. Memang kebenaran itu kalau terima memang pahit. Coba. Kalau Anda menerima di Yohanes 1:1 itu, kalau Anda menerima di Yohanes 1:1 itu bahwa firman itu menjadi manusia, Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Ketika itu Anda bisa menerima dia 100% Tuhan, 100% manusia. Bagaimana dengan Kisah Para Rasul 1 nomor 1? Ternyata buku itu adalah logos juga. Coba. Bagaimana bisa Anda bisa menolak itu? Sementara kalau kita mau lihat, Pak. Silakan. Aman. Silakan. Ini menurut saya, tapi menurut Yohanes. Jadi ketika kita melihat bahwa firman, halo, ya, silakan. Lek lagi ini. Siapa yang ngelek? Saya Jadi, kah? firman dalam yang dimaksud dalam Yohanes, mudah-mudahan tidak ya. Jadi yang dimaksud dengan firman dalam Yohanes 1, ya firman dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa menurut Yohanes itu siapa, ya itu kan. Menurut Bang Loading itu siapa, tapi menurut Yohanes itu siapa? Karena Yohanes lah yang menggambarkan siapa itu Yesus itu. Jadi ketika kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 secara utuh, disitulah kita akan memahami. Karena ketika kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1, saya tidak mau ulang-ulang, tapi ya kita harus baca dulu bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Bapa itu sendiri. Dalam bahasa Yunani yang dikatakan dari Bang Loading bahwa itu adalah logos. Jadi Yohanes mengatakan dua hal sekaligus. Jadi firman bersama-sama dengan Bapa, ada pembedaan bahwa firman itu adalah Bapa, firman memiliki sifat status secara keilahiannya. Makanya tadi saya menekan adalah status secara keilahiannya itu memang ada, Yesus punya status itu. Jadi tidak ada Bapak Franco, coba Bapak Franco sebelum baca ke nomor 14, coba Bapak Franco baca nomor 13 dulu. Coba baca nomor 13. Jadi ketika gini, kata kuncinya itu kan ada di Yohanes 1 ayat 14. Iya, bukan sebelum ke 14 baca ke 13 dulu. Iya, tapi yang menekan yang lebih highlight di sini adalah penekanan di Iya, coba baca yang 14 dulu. Coba baca yang 13 dulu baru ke 14. Coba baca yang 13 dulu. Coba. Saya ambil kalau kita mau baku kaji, kalau kita mau baku apa nih? Kita mau baku kaji ini Yohanes 1:14 ini. Coba Anda baca dari 13. Tidak mungkin agama itu mematikan akal. Agama itu harus selaras dengan akal. Begitu. 100% laki-laki, 50% laki-laki, 50% perempuan, ketika disatu jadi bencong. Kalau tidak jadi tomboy. Bagaimana kalau 100% manusia, 100% Tuhan disatukan, jadi tuman itu barang. Tuhan manusia. Tiba-tiba T-nya hilang, direvisi ganti K, jadi kuman. Bahaya itu, Pak. Sangat tidak logis, Pak. Di dunia, di alam semesta ini cuma dua, ciptaan dan pencipta. Kalau Yesus bukan pencipta berarti dia ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan berarti dia pencipta. Begitu. Konsekuensi yang logis ketika kalian menganggap bahwa Yesus itu adalah pencipta, berarti Yesus menciptakan ibunya untuk melahirkan pencipta. Nah, sekarang ya sudah. Kalau itu keyakinan seperti Bang Napi ya tidak masalah. Kita mau bilang botol, mau bilang apa, itu keimanan mereka.
keimanan mereka. Karena mereka menyampaikan sesuai tertulis. Contoh, 1 Korintus 11 nomor 26. Setiap kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Saya tanya sama Bang Napi, berarti Tuhanmu mati? Iya, mati. Saya ketawakan. Buat apa saya tertawa? Itu keimanan mereka. Wong tertulis di kitab suci mereka. Begitu. Contoh, Kristen selalu mengatakan, oh Islam menyembah batu. Karena kenapa? Karena Ka'bah kita, karena di Ka'bah ada Hajar Aswad. Saya mengatakan itu perintah dalam Al-Quran. Ketika kami mau sholat, arahkanlah wajah kami ke arah Ka'bah, yaitu kiblat kami. Kalau seandainya di Al-Quran itu turun ayat bahwa kalian perintah menghadap ke pohon, seluruh orang Islam pasti sholat akan menghadap ke pohon. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu mengatakan kalian sholat menghadap ke laut, seluruh orang Islam itu pasti sholat menghadap ke laut. Karena kami ini ketika dibaca firman Allah, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Nah sementara kalau oknum Kristen, sami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Nah coba Anda baca Yohanes 13, Yohanes 1 nomor 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh kedagingan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu orang-orang. Kalau saya mau penekanan, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Saya manusia, Anda manusia. Tidak ada di situ firman menjadi Yesus. Kenapa selalu mengklaim Yesus di situ? Sementara di Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan daripada firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita semua ini dari firman. Coba. Ya. Coba silakan, coba Anda tanggapi. Kita baca Yohanes. Kita baca Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang dimaksudkan Yohanes 1:13 itu kan penekanannya itu bukan keinginan seorang laki-laki. Dalam hal itu hubungan antara manusia Hawa dan Adam, maksudnya manusia laki-laki dan perempuan secara kedagingan, itu bukan. Tapi penekanan ini adalah keinginan melainkan dari ini, kata melainkan dari Bapa itu. Bukan keinginan manusia, kayak saya dengan Bang Loding ketika bersatu dengan istri kita lalu melahirkan seorang anak-anak. Nah itu betul kalau misalnya kita punya pemahaman. Tapi ayat itu menyatakan bukan melainkan dari Bapa itu. Ini kan udah jelas. Coba abang baca secara ini, renungkan. Seorang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani. Ini bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Bapa itu. Ini bukan keinginan seorang laki-laki, bukan keinginan manusia. Itu bukan begitu cara Anda memahami, Pak. Maksud daripada Yohanes 1 nomor 13, dengar dulu. Orang-orang yang dengar dulu. Gini lah, Bang. Sabar, dengar dulu. Saya lanjut dulu. Oke, silakan. Ayat ini melanjutkan ke dalam ayat ke-14, itu sangat cocok. Karena ini bukan keinginan manusia, tapi ini adalah keinginan Bapa itu sendiri yang memang harus Yesus itu harus datang. Itu, tetapi bukan. Dia datang dilahirkan oleh manusia dan itu sudah itu, Pak. Ini sudah bahasa Indonesia yang baik kok, masa Anda mau putar lagi? Masa agama mematikan akal? Begini, Pak. Orang-orang di sini bukan orang loh, orang-orang. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Maksudnya apa? Hakikatnya kita ini datang daripada Allah. Sehingga Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Hakikat manusia itu semua datang daripada Allah. Begitu. Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan kita manusia dengan cara memproses ibu ayah ibu kita menikah, berhubungan, datanglah kita.
Begitu. Jadi kelahiran Yesus itu untuk jadi kehadiran Yesus ke dunia ini itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah maha sempurna. Maha sempurna apa? Ketika orang bertanya kepada kita, bisakah Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu? Bisa, yaitu Adam alaihissalam. Bisakah Tuhan menciptakan manusia dari laki-laki saja tanpa perempuan? Bisa, Hawa. Bisakah Tuhan menciptakan manusia hanya dari perempuan saja, laki-laki tidak ada? Bisa, Yesus. Bisakah Tuhan menciptakan manusia dari bapa, dari ibu? Bisa, Nabi Muhammad SAW. Makanya dia dikatakan penutup para nabi, hataman para nabi. Maka sempurnalah ciptaan Allah, sempurnalah ciptaan Tuhan, karena dia maha sempurna. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Dia mampu menciptakan manusia hanya dari laki-laki saja, yaitu Hawa. Dia mampu menciptakan manusia dari perempuan saja, yaitu Yesus. Dia mampu menciptakan manusia dari laki-laki dan dari perempuan, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Itu pemahaman seperti orang Islam. Makanya di sini tertulis orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan si orang laki-laki. Banyak orang yang ingin punya anak, tetapi belum diberikan daripada Tuhan. Ada orang yang menikah, sampai mati mereka tidak ada anak. Karena ini menjelaskan bahwa ini menjelaskan penciptaan manusia sebenarnya. Terus firman itu telah menjadi manusia. Ingat tidak? Pada hari ke-6 datanglah malaikat Gabriel kepada Bunda Maria untuk memberitakan apa? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Berarti malaikat Gabriel datang ke Bunda Maria, dia membawa apa? Membawa firman dari Bapa. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Kalau Bapak mau tahu terjemahan asli, yang asli itu Bapak coba tes kaji. Atau Bapak beli kitab bahasa Aramaik di siapa? Bang Aldo. Kita belajar ini. Kita belajar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu pada mulanya adalah firman, dan yang berfirman itu adalah Allah, dan Allah lah yang berfirman. Kalau kita mau itu secara pandang Islam ya. Begitu Pak. Kalau itu, dan boleh kalian pakai secara pandang kekristenan, saya pakai secara pandang Islam saya, baru kita kasih selaraskan dengan akal. Karena kalau di dalam Islam itu afala takilun. Kalau di dalam kekristenan itu Markus 12 nomor 30. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Pakai akal. Coba kita pakai akal, coba. Kita kaji ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah perkataan. Berarti siapa yang berkata itu? Siapa yang berkata, coba? Kalau kita mau kaji, kalau kita mau kasih kontradiksi antara perjanjian lama dengan perjanjian lama baru, Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Allah. Allah yang pada mulanya. Tetapi Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Sebenarnya mana ini? Makanya dengan firman itulah Allah menjadikan segala sesuatu. Makanya coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Melalui apa? Firman. Maka Tuhan kalau menciptakan segala sesuatu, Dia cukup berfirman, jadi maka jadilah. Begitu. Jadi ini firman. Firman itu telah menjadi manusia. Coba Anda baca dengan baik. Allah berfirman maka jadi. Contohnya begini Pak. Saya punya kata-kata. Saya mengatakan kepada istri saya, yang buat kopi dong. Tiba-tiba datanglah kopi itu ke sini. Apakah kopi itu adalah saya? Tidak. Tetapi kopi ini hasil daripada saya berkata-kata. Kita manusia ini hasil dari berfirman Allah. Karena Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apakah terang itu juga Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan? Coba Anda menanggapi itu bagaimana? Karena Anda perhatikan baik-baik Pak ya. Di Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini sudah dua entitas Pak. Bahkan kalau Yohanes 1:14 itu sudah ada dua entitas. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia.
Ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa yang tidak terlihat, yang menerima adalah firman yang menjadi manusia. Berarti sudah ada dua entitas. Yang mana Tuhan langit dan bumi coba? Silakan Anda jelaskan itu. Anda punya hak menjelaskan, silakan. Ya, dari tadi gini Pak Loding ya, ketika kita membaca, ya mungkin itu dalam penafsiran Bang Loding, tapi yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 13, bahwa orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Memang Allah itu memang punya hak otoritas untuk menjadikan segala sesuatu, apapun manusia bisa diciptakan, segala sesuatu dunia ini diciptakan oleh Dia dan lain sebagainya. Bahwa orientasi dari Pak Lodi bahwa Yesus itu memang adalah ciptaan, kan begitu. Tetapi pemahaman dari Yohanes itu sendiri bahwa Yesus itu memang benar-benar keluar dari Bapa itu sendiri, yang dimana pemberitaan awal mulanya itu sudah disampaikan oleh Yesus, oleh Bapa itu sendiri. Kita lihat ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menama dia Yesus. Ini sejak Yesus belum ada di muka bumi kita kenal, tetapi Maria itu sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu akan dikandung oleh Dia. Apakah itu ada hubungan antara Yusuf dan Maria? Tentu tidak, karena memang itu adalah perbuatan Bapa itu sendiri, di mana firman-Nya Bapa yang dipercaya oleh Yohanes bahwa Dialah yang berinkarnasi menjadi manusia, sehingga Yohanes 1:14 itu menjadi firman itu telah menjadi manusia. Makanya kita harus membedakan antara logosnya Bapa itu dengan bagaimana Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, itu berbeda. Karena firman yang dimaksudkan dengan Yohanes mengatakan bahwa firman itu yang akan menjadi manusia, dan manusia inilah yang disampaikan oleh Yohanes merujuk kepada Yesus itu. Oke, cara Anda membedakan itu pakai data atau pakai pemahaman Anda sendiri? Kalau saya mengatakan itu sama, tapi saya pakai data. Karena kita ketika diskusi ini kita andalkan data, Pak, bukan pemahaman. Kalau pemahaman kita itu isi kepala kita berbeda-beda. Anda mau membedakan itu. Sekarang begini, Pak, coba saya tes cara berpikir Anda. Setelah itu nanti kita berikan waktu kepada Bang Ferry sama Bang Napi 28 ya. Saya hanya mau tes Anda punya cara pemikiran, Pak. Ini jujur dari hati ke hati. Manusia bisa tidak jadi Tuhan, Pak? Manusia. Kalau manusia itu kan tidak bisa jadi Tuhan. Iya, itu saja, Pak. Nggak usah lebih. Manusia bisa tidak jadi Tuhan. Tidak, itu Tidak bisa. Oke, baik. Kita sudah kunci tidak bisa. Yohanes 1:14 firman menjadi apa? Nah, firman menjadi manusia berarti, ya sudah selesai berarti. Itu akal, itu masuk akal. Kan Anda sudah sendiri tadi menyepakati bahwa manusia tidak bisa jadi Tuhan. Nah, Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? Manusia. Ya sudah, manusia bisa tidak jadi Tuhan. Ya, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Maka disinilah kita akan mempunyai pemahaman bahwa Abang sudah, katakan berarti manusia sudah clear itu, sama saya. Kalau Anda mengatakan manusia tidak bisa jadi Tuhan, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Nah, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Siapa manusia itu? Ya. Jadi kekristenan dari beberapa Injil atau kitab-kitab yang kita baca di bahwa pendirian orang Kristen itu tidak pernah mengatakan manusia menjadi Tuhan. Itu sangat keliru. Itu saya tidak bilang orang Kristen mengatakan, saya bertanya kepada Anda. Bisakah tidak? Ini pertanyaan saya.
Bisakah tidak? Jadi Bukan saya mengatakan, oh ada orang Kristen mengatakan manusia jadi Tuhan. Bukan. Yang saya bertanya tidak. kepada Anda. Ya, ini pertanyaan saya kepada Anda. Bisakah tidak manusia menjadi Tuhan? Anda sudah jawab, tidak bisa. Nah, kita kembali kepada dalil Yohanes 1:14, firman menjadi apa? Oh, firman menjadi manusia. Sementara Anda sudah mengakui tadi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan saya yang terakhir. Firman menjadi manusia di Yohanes 1:14 itu, manusia itu siapa? Ya, Yesus Kristus. Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya, itu kalau misalnya Sudah, selesai. Asyhadu? menurut Sudah Bang Napi. ya, Dia sudah jauh, sudah selesai. Lanjut. Kita intermezzo. Silakan lanjut. oke. Ya, tentunya bahwa kalau pandangan saya jangan ke Kristen lah ya. Apa pertanyaan Pak Loding itu betul bahwa manusia itu tidak bisa jadi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berfirman, maksudnya firman itu menjadi manusia, berarti maksudnya adalah Tuhan itu menjadi manusia secara kekuasaannya, dia punya otoritas, kemampuannya. Bapak itu dia bisa, istilahnya bisa menjadi manusia, bisa saja kan begitu secara logika kayak gitu. Dia bisa dalam rupa terang, dia bisa dalam rupa cahaya, dia bisa orang bisa melihat dalam bentuk wujud sebagai tangan, kaki, itu seperti orang-orang Musa bersama Harun dan beberapa 70 orang itu memandang Bapa, melihat kakinya, melihat tangannya, dan itu dalam bentuk-bentuk yang diwujudkan oleh Bapa itu sendiri. Sehingga Iya. ketika Yohanes Begini Pak, menjelaskan kalau boleh firman kita kasih Ferry lagi. Maksud saya begini Pak, ini yang saya tidak suka. Kalau diskusi sama saya itu Pak, itu kan gelar saya JMC, jangan modal congor. Jadi saya itu paling suka berdiskusi itu Anda memberikan data dulu baru Anda bernarasi, itu paling enak. Tetapi fakta terjadi mengatakan itu narasi dulu baru data dari belakang. Akhirnya yang ditanya minyak kelapa, dia jelaskan minyak lintah. jadi kalau boleh itu Anda mau mengatakan bahwa Musa bertemu dengan ini, kelihatan kaki ini begini, datanya di mana? Mungkin kita kasih kesempatan buat Bang Ferry. Bagaimana Bang Ferry sudah menyimak tadi? Silakan diskusi, silakan dengan santai. Saya izin mau bikin kopi sedikit dulu ya. Silakan. Halo Bang Loding. Iya malam. Loding dan iya Bang. ya Bang. Sorry semalam Bang, kebetulan di sini musim hujan loh, ada petir makanya saya matiin. Sebenarnya seru semalam ada Pak Ustadz Nababannya. Iya, sebenarnya saya hanya ini menanggapi saja sebentar sebenarnya. Sebenarnya dalam internal Kristen ini apapun denomnya sebenarnya ya, kita harus memperbaiki untuk membedakan dua entitas itu. Itu saja sebenarnya, gampang. Sangat mudah sebenarnya memahami siapa sang pencipta, siapa yang dia utus. Tetapi kadang segala sesuatu kita paksakan melalui pemahaman sendiri-sendiri. Jadi saya rasa kadang dalam hal ini ya, orang-orang kalangan Kristen itu sendiri memaksakan apa yang tidak tertulis. Tetapi apa yang tertulis itu malah digimanain ya menurut saya. Tetapi saya tidak ingin berdebat lebih jauh, lebih dalam, tetapi hal inilah yang perlu diperbaiki sebenarnya. Tentang firman yang menjadi manusia sebenarnya. Jadi sudah jelas sebenarnya apa yang telah dikonfirmasi oleh Yesus itu sendiri Bang. Seperti yang Bang Loding kemukakan tadi ya. Itu semuanya melalui perkataan Sang Pencipta. Segala sesuatu terjadi karena perkataan Sang Pencipta. Jadi adapun sebelum Yesus turun ke bumi ini, iya dia pernah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Makanya dikatakan dalam Wahyu itu, dialah permulaan dari segala ciptaan itu. Sebelum malaikat dijadikan, sebelum bumi dijadikan, dia sudah pernah ada bersama-sama dengan Bapa. Dikonfirmasi ketika orang-orang Farisi bertanya dengan dia, tidakkah engkau ketahui bahwa aku sebelum Abraham dijadikan, aku sudah ada. Jadi sebenarnya hal inilah yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Apapun latar belakang denomnya, ini saja yang penting. Karena kenapa?
dari berbagai bahasa suku di Indonesia pun sudah jelas ya. Saya sebagai orang Nias, ada juga saudara-saudara dari orang Batak. Misalnya dalam bahasa Batak sendiri dikatakan, Isedo Tuhan. Bahasa Bataknya Jehovah. Isedo Yesus. Yesus iya anak ni Jehovah do. Jadi sudah jelas. Siapa itu Bapa Jehovah, siapa itu Yesus. Ada dua entitas yang perlu kita hormati, yang perlu kita junjung. Bukan berarti keduanya adalah sama. Mungkin orang-orang Kristen mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tetapi kan dikatakan lagi di dalam hal ini bahwa supaya mereka satu di dalam kita. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Supaya mereka di dalam kita. Supaya segala sesuatunya semua di dalam semua. Jadi sangat gampang sebenarnya kalau cara bertuhan yang satu itu ya. Akar Abrahamic itu, akar monotheism itu sudah jelas. Kita harus kembali kepada original teks itu. Kita harus kembali pada firman yang sesungguhnya, bahwa dia adalah firman yang hidup, yang pernah turun ke bumi menjadi manusia, dikandung oleh seorang perawan Maria. Jadi dia ini adalah utusan Bapa. Dia utusan yang sesungguhnya saat itu. Jadi nggak perlu kita paksakan dia ini sebagai kita kultuskan sama dengan Bapa. Tidak ada yang setara dengan Bapa. Malaikat pun nggak ada yang setara. Kenapa? Kenapa Azazil, sang malaikat agung, salah satu dari malaikat agung pada saat itu mencoba menyamakan dirinya dengan Bapa? Nah, dia ingin dipuji karena dia adalah salah satu dari malaikat agung, pemimpin pujian. Makanya dia terusir karena dia mencoba menyamakan dirinya dengan Bapa. Kalau Yesus berlaku demikian, dia pun terusir. Gitu loh. Sekalipun dia keluar daripada Bapa itu sendiri. Makanya sebenarnya itu sih yang perlu diperbaiki. Apapun denomnya gampang sekali sebenarnya. Gak usah kita memaksakan Yesus itu siapa. Ya sudah jelas statusnya siapa, sebagai seorang anak tunggal. Yang keluar dari perkataan Bapa itu sendiri, keluar dari diri sendiri, keluar dari diri Bapa itu sendiri. Lalu menyampaikan perkataan Bapa, firman-firman. Makanya dikonfirmasi oleh Yesus, segala firman yang telah engkau sampaikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka mendengarnya. Siapa yang mendengar pada saat itu? Para murid, orang-orang Farisi juga. Jadi gampang sekali sebenarnya, Bang Loding. Kira-kira demikian dulu yang bisa saya jawab lah. Silakan Bang Napi mau tanggapi atau Bang Franco, silakan. Iya. Janganlah saya merajuk tangkap- Bang Franco. Silakan. Oh, Ya, iya, silakan. saya tangkapi sedikit host ya, makasih. Jadi ini keren ini. Jangan modal congor, JMC ya. Ya, jangan modal congor. Ini keren ini, teman-teman. Jadi begini, saya melihat host ya. Host ini dia memang betul-betul menyimak. Beda dengan kawan-kawan ini host, menyemak. Nah, beda menyimak dengan menyemak. Mereka ini menyemak. Kenapa saya katakan host mereka ini menyemak? Apa yang kita ngomongkan bukan itu ya. Jadi apa yang mereka ngomongkan ngawur semua. Jadi saya melihat ya host ya. Host ini lebih cerdas dari orang-orang ini. Host ini menyimak dia. Mengerti dia menanggapi apa. Kemana arah pembicaraan. Ngerti dia. Kawan-kawan ini kan kita lagi ngomong mereka menghayal korek kuping mereka. Sehingga apapun yang kita udah serius nih ngomong. Mereka itu ngaco gitu, kayaknya nggak menanggapi, tetapi mereka punya jalan cerita sendiri kayak gini. Nah, mereka di kendaraan mereka sendiri terus nih gas run, kita ngomong run. Jadi nggak dengar dia apa yang kita sampaikan. Makanya teman-teman yang tungtung, kalian itu tanggapi apa yang dikatakan lawan bicara. Jangan kita bicara ke A, kalian bicara ke B. Iya. Nah, host tadi mengatakan, saya simak tadi ya, di Kejadian 1 ayat 1, di sana Elohim yang berfirman. Kenapa di Yohanes 1 ayat 1 jadi firman itu yang pertama dari Elohim? Ini kan problem ini. Artinya kata-kata yang pertama. Nah, makanya aku bilang di situ bukan sekedar kata-kata, tetapi yang berkata-kata hologos. Nah, ini kan nggak bisa kalian bereskan kan?
Kalian mencari kemana-mana, mutar kemana-mana, pencak silat, kuda kepang. Iya betul, Ini, host. karena betul sekali. Saya bukan membenarkan Bang Napi, karena kalau di original teks itu hologos ya. Iya. Hologos itu. Kalau kita lihat di sini Hologos. cuma logos. Kalau hologos Logos. itu beda lagi maknanya tuh. Ya lanjut, Beda, lanjut. hologos itu dia yang berkata-kata. Makanya sesuai tadi di Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang berkata-kata itu? Itu adalah yang Elohim itu. Makanya yang dibawa tadi cocok. Nah, saya melihat di sini host ini lebih memang lebih menghargai lawan bicara lah daripada mereka ini. Walaupun host dengan saya berbeda di dalam kaidah, tetapi host lebih menghargai. Ini orang ini nggak menghargai lawan bicara ini. Tengok host, kita bicara apa, mereka bicara apa. Tengok, perhatikan. Angan-angannya saja dibawakannya uak. Nah, ada kosong semua. Jadi begitu kawan-kawan ya, yang dibawa juga ya, kalian tung ini. Kenapa aku kejar kalian di roomnya pas loading ini? Kalian nggak berani naik ke roomku. Makanya aku kejar kalian kemari. Itu Pak Host. Mereka ini memframing kita sebagai JO. Mereka bilang JO itu bidat. Tapi nggak berani naik ke room kita. Kita naik ke room mereka mute kita, nggak kasih ngomong Pak Host. Makanya aku kejar kemari mereka ini mencret di sini. Jadi sama Pak Host saya tidak mau, karena Pak Host punya rumah. Jadi kalau saya lawan Pak Host itu sama saya bodoh. Masa saya lawan yang punya rumah? Iya Pak Iya, Host. dan kalau Bang Napi sama Bang Ferry ini jarang saya berdiskusi, karena kenapa? Jawabannya sesuai yang tertulis. Contoh. Iya sama saya. Nah ini Bang Ferry sama Bang Napi bertemu. Nah kalau yang saya lawan itu boleh yang di samping saya ini, karena muter-muter bagus kan. Karena memang kalau saya, karena kenapa teman-temannya? Kalau Bang Ferry ini bukan kita curhat ya. Kalau Bang Ferry dia berpegang itu Yohanes 17:3 dia benar. Karena Yohanes 17:3 itu Yesus adalah utusan, mengenal satu-satunya yaitu Bapa. Itu pegangan Bang Ferry. Kalau pegangannya Bang Napi 1 Korintus 11 nomor 26, yang mati Tuhan. Masa yang mati Tuhan tertulis kitab suci tapi kita mau ganti manusia? Makanya saya mengatakan kalau manusia mati terus bangkit jadi Tuhan, berarti yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Nah, itu yang saya bilang. Baru beliau jujur. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Ya. Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Ya. Ketika kamu menyalibkan aku, kamu telah menyalibkan Bapa. Ya. Tapi kalau Bapa ini, sudah putar. Makanya kalau Tritunggal itu sebenarnya bukan firman itu menjadi manusia, tetapi firman itu menjadi framing. Karena sudah mulai framing. Silakan. Mungkin Pak Francisco mau tanggapi, silakan Pak. Iya. Baru Bang Ferdi. Ya kalian bertiga diskusi dulu ya. Saya mau bikin kopi dulu. Iya. Kalian bertiga diskusi ganti-ganti. Saya bikin kopi dulu. Kalau yang Bang Loding bilang itu seperti ini. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Jadi nanti maknanya lari seperti ini. Barang siapa yang telah menyalibkan aku, maka ia telah menyalibkan Bapa yang telah mengutus aku. Nah itu ini dia percaya. Ini keimanannya. Ini Bang Napi. Itu kalau Pak ini lain. Supriyadi jadi Supriyono. Jadi Coba kalian coba kalian tiga. Jadi ini bagus. Pak Francisco, saya Muslim. Pak Francisco ini Kristen, dia meyakini Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Bang Ferry adalah seorang Kristen tetapi meyakini bahwa Yesus adalah ciptaan, bukan pencipta. Yesus adalah utusan Bapa, yang Tuhan adalah Bapa. Sementara Bang Napi meyakini bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Coba kalian bertiga berdiskusi secara ilmiah biar saya catat. Silakan. Saya butuh ilmu dari kalian bertiga nih. Silakan. Biar jadi senjata saya untuk melawan oknum Kristen lain ke depan ini. Silakan. Saya catat ya. ya, jadi apapun kata-kata orang-orang Denom ya, saudara-saudara dari orang Denom, ketika mereka mengkultuskan utusan menjadi suatu Tuhan, ya, sebenarnya kita harus tahu apa sih pengakuan Bapa tentang Yesus ini. Itu dulu pokok perkaranya sebenarnya. Pengakuan Bapa, dia telah berkata sendiri, berfirman sendiri melalui mulutnya. Ketika Yesus dibaptis, apa katanya? Terdengarlah suara dari langit.
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia tidak pernah berkata, ya, sang pencipta itu, inilah Tuhan yang baru buat kalian. Tidak pernah, Bang. Tidak pernah. Ya. Kemudian hal ini dikonfirmasi Oh, oleh iya, ya. Yesus. Betul, Apa betul. katanya? Aku ini adalah anak, sang anak dari Bapa. Oh, Karena Bapa telah memperanakkan dia. Jadi posisinya sudah jelas. Kalau kita memanggil Yesus lebih daripada seorang anak, maka ini adalah suatu fitnah. Fitnah kepada bangsa Israel. Karena Yesus itu adalah seorang pria Israel. Fitnah terhadap kitab-kitab sebelumnya kalau kita mengatakan hal demikian. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, ya, kalau Nabi Musa hidup sampai sekarang, kita pasti ditempeleng sama Nabi Musa. oh, Betul. Karena kenapa? Kita telah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak tertulis. iya, iya, Jujur saya betul, katakan. betul, betul. Apalagi dengan konsep Tritunggal, itu makanya saya nggak gunakan itu. Apalagi konsep-konsep JO, oneness, saya nggak butuh itu. Saya kembali pada akar Abrahamik, monotheism, di mana Nabi Musa menuhankan Tuhan yang satu. Tema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga mengkonfirmasi itu. Dengarlah Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa, satu. Jadi makanya saya bilang kalau Nabi Musa masih ada sampai sekarang, dia marah itu. Dia cabik-cabik itu pemahaman kita. Makanya ketika kita berkunjung sama teman-teman kita, saudara kita Israel, kita ini nggak dianggap sama mereka karena pemahaman kita sangat jauh beda. Kita malah dimasukkan ke sana untuk bertemu dengan mereka hanya sebagai ya berkunjung saja. Tidak begitu dianggap. Karena kenapa? Yesus sendiri pun ditolak, apalagi dengan pemahaman kita sekarang ini. Jujur saya katakan. Karena nggak sesuai. Apa yang disebut-sebut oleh Nabi Musa tidak sesuai dengan pemahaman kita. Kenapa di perjanjian lama Tuhan itu adalah Jehovah atau Yahweh? Nah, Tuhannya Nabi Musa itu, Tuhannya Abraham itu, Tuhannya Yesus itu, Bapaknya itu, Tuhan Yahweh. Itu, jadi akar kita dari sana. Jangan kita menyebut Bapak Abraham, tapi kita nggak paham bagaimana konsep ketuhanan Bapak Abraham. Bapak Abraham itu bapak orang beriman loh. Seharusnya kita menjadi meneladani dia. Nah, jadi saya rasa kita sebagai orang Kristen jangan terlalu stagnan lah di pemahaman itu. Itu yang Iya, perlu oke, kita oke, oke. Kita kasih waktu kesempatan yang lain dulu. Mungkin Pak Franco silakan. Ya, silakan Pak Franco. Kita santai-santai ya, kita adem-adem. Cuma kita berempat saja. Saya mau menyimak, saya mau belajar. Silakan. Baik Pak Ferry dan Pak Loding, Pak Nabi. Kalau penjelasan Pak Ferry itu saya setuju ya itu ya. Karena itu secara alkitabiah nggak bisa kita mengatakan bahwa itu tidak. Bahwa menjadi seorang monoteis yang mengakui hanya satu Bapa dan satu Yesus itu sebagai utusan, itu betul. Karena saya juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah putra, sang putra. Makanya orang West itu mengatakan Jesus is the Son of God. Mereka tidak mengatakan bahwa He is the Father Lord. Dia tidak dikatakan Almighty Father. Itu enggak, pasti dikatakan the Son of God. Itu betul. Tetapi ketika kita melihat bagaimanaan Yesus itu, perlakuan dan perbuatan yang dia kerjakan itu, maka ketika kita melihat di mana Yesus mengatakan apa yang dikerjakan oleh Bapa itu pun dia kerjakan. Kayak gitu. Ketika kita lihat di dalam Yohanes 14, dia mengatakan bahwa kalau kamu tidak percaya kepada saya, lihat pekerjaan-pekerjaan saya yang saya kerjakan. Oh, betul, Kan betul, betul, tentang- betul. Ya, dia menunjukkan bagaimana Bapa itu yang melakukan pekerjaan yang ada. Karena Bapa itulah yang tinggal di dalam dirinya, maka dia bisa menyampaikan firman-firman itu kepada kita. Oh, Jadi dia menerima firman. Yesus mengatakan, aku menerima firman dari Bapa itu dan setelah aku sampaikan kepada
Ya mereka, dan itu jelas bahwa dia menerima firman. Lalu ketika dia sudah memiliki otoritas penuh dari tadi, bahwa menjadi dia di dalam Matius 28 ayat 18 bahwa dia harus menerima otoritas menjadi penguasa di bumi maupun di sorga, maka dia berhak untuk menyampaikan begini di dalam Yohanes 8 ayat 51. Kalau kita baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Ini kan itu sudah bersalahan kalau kita melihat Yesus mengatakan demikian. Kok barang siapa menuruti firmanku? Padahal yang memiliki firman itu kan sang Bapa itu sendiri. Kayak gitu. Tetapi karena dalam status dia ketika Yohanes 14 ayat yang ke-12 bahwa Bapa lah yang berdiam di dalam dirinya, itulah yang melakukan pekerjaan yang ada. Maka ketika dia sudah menerima firman yang ada dia sampaikan dengan secara otoritas penuh yang dia sampaikan, maka status dia secara keilahian itu ada. Kayak gitu. Jadi saya mengatakan bahwa status keilahian Yesus dan Bapa itu sejalan, seikual. Karena yang bekerja itu Bapa dan dialah yang melakukan. Gitu. Antara dua ini sinkron dia. Kayak gitu. Makanya equal dia, keilahiannya dia, kesetaraannya dia. Yesus ini nggak bisa berjalan sendiri tanpa Bapa. Dia butuh Bapa untuk berjalan. Kayak gitu. Sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, itu dia menunjukkan tentang kebagaimanaan kekuasaan sang Bapa itu yang diwujudkan oleh Kristus. Maka secara status keilahiannya itu dapat. Kayak gitu. Maka berani Yesus mengatakan, barang siapa menuruti firmanku dalam Yohanes 8 ayat 51, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dia bisa mendeklarasikan itu. Karena dia tahu bahwa dialah yang tahu sang Bapa itu, dan Bapa itu ada di dalam dirinya. Makanya dia bisa mengkonfirmasi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa. Itu otoritas sekali dia menyampaikan itu. Tetapi dia bukan sang Almighty Father. Dia hanya sebagai Son of God. Dia adalah putra Bapa itu sendiri. Itu sudah menjelaskan ada dua entitas yang memang disampaikan. Jadi kalau misalnya Bang Nabi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, enggak. Itu enggak bisa. Tetapi kalau Pak Ferry, itu saya setuju, sepikiran, sependapat. Cuma saya hanya bisa membedakan secara status keilahian dalam ekualitasnya, kesetaraannya dia. Karena memang Bapa berfungsi, kedua-duanya berjalan bersama gitu. Gitu loh, itu pemahaman saya. Iya, Bang Franco, tapi izin ya. Nah, Disenggol sebentar, Ferry, karena saya sudah disenggol, saya harus counter dia. Dengarkan. Kamu tadi membawa Yohanes 8 itu ayat 51. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut. Bagaimana dia bisa berkata menuruti firmanku kalau dia bukan Bapa? Makanya inilah tidak nyambung mulut dengan otak. Beginilah modelnya. Makanya otak itu harus nyambung dengan mulut. Bagaimana dia bisa berkata barang siapa menuruti firmanku kalau dia bukan Bapa itu? Itu kurang ajar namanya. Harusnya barang siapa menuruti firman Bapakku. Makanya harus nyambung mulut dengan otak, bro. Maaf, saya bukan bermaksud untuk melecehkan, tapi Anda itu ngomong kacau balau loh. Anda membawa sesuatu yang blunder yang membuat Anda skakmat. Barang siapa menuruti firmanku, justru itu mendukung bahwa dia Bapa. Gimana sih? tapi abang Jadi pegangan gini, ya. sebentar dulu Ferry, kau kan nggak orang Kristen, kau bilang Yesus bukan Tuhan, jadi kau diam dulu sebentar. Ini harus digas ini. Sabar dulu kau. Jadi begini teman-teman Tritunggal ya. Kalian ini Tritunggal ini ya. Sudah aku bilang sama kalian, mikir dulu sebelum ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Gitu loh. Jadi kalian ini makanya aku bilang kalau orang lagi ngomong didengarkan, disimak supaya jangan kalian pikir yang kalian hadapi ini apa namanya ya, boneka, sehingga kalian bebas ngomong. Kalian nggak tahu di mana kesalahan kalian. Kalian pikir kita ini nggak mendengarkan, nggak menyimak. Gitu loh teman-teman. Jadi macam si Ferry ini memang ya bagi saya dia udah selesai karena dia bilang Yesus bukan Tuhan. Saya nggak peduli. Dia memang
sudah saya serahkan sama host, sahadatkan saja dia ini. Nah, yang sekarang yang dia yang pakai topi, sama-sama pakai topi aku sama bapak ini sekarang kemana dia? Jadi itu, jadi begitu Pak. Justru ayat yang bapak bawa itu blunder. Bapak sedang membuktikan apa yang saya katakan itu benar, bahwa dialah bapak itu. Begitu Pak. Silakan. Kalau bapak tidak senggol saya biarkan tadi bapak ngomong. Silakan lanjut. Biar saya yang menjawab, biar saya mewakilkan ya Pak Franco ya. Mungkin Bang Biarkan Nabi dulu dijawab bapak itu, Peri. Bapak itu bisa menjawab kok. Silakan Pak. Bagaimana Pak? Itu kan selesai sesinya. Kita rotasi. Jadi maksudmu kau lah membantu bapak itu, begitulah maksudmu. Sementara kau nggak percaya sama Yesus, gimana sih kau ini? Kita prosedur ada rotasi kan begitu. Jadi begini Bang, saya sangat menghargai Anda. Kenapa? Ya. Jangan seperti perkataan Abang, kalian pikir lawan kalian itu siapa? Itu namanya gila hormat Bang. Bukan, kalian pikir lawan kalian itu nggak berpikir gitu loh. Maksudku jangan asal bunyi. Ini tadi JMC ini yang kuingat, jangan modal congor. Ya, Biar itu enak lo ngomongnya. Kalian asal itu, bunyi aja ngomong nggak ada artinya. Bunyilah yang betul-betul bunyi. Nggak Buat apa-apa, Bang. nilainya, begitu loh. Jangan, karena kalau kalian asal bunyi, kalian merendahkan lawan bicara, itu maksud saya. Justru supaya kalian itu jangan merendahkan lawan bicara kalian. Gitu loh. Kalau Bang Loading sudah keberatan dari tadi, dia pasti tegur kita kok. Tetapi begini, Enggak, Abang karena jangan sudah dilepasnya. Kita bertiga di sini, dia kan sudah pura-pura nggak dengar dia itu. Makanya, jadi jangan kalian asal bunyi, begitu loh maksud saya. Lanjut. Ya, saya bicara Bang. Jadi Abang berkata tadi, kan saya sudah garis bawahi di awal. Kalau Anda berkata demikian, barang siapa tidak mendengar firman. Sebenarnya yang dia katakan, makanya dibaca dalam original teksnya. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku. Itu yang dikatakan firman itu karena terjemahan. Perkataanku, setiap perkataan Yesus itu mengandung kebenaran. Dia tidak dikatakan firman, berfirman di situ tidak. Nah, Abang pegangan ya. Saya bukan mau melawan Main tafsir kau udah modal congor itu, main tafsir kau begitu kau jelas di situ kau tafsir lagi. Ada aja kau. Lanjut. Makanya aku sportif. Oke. Abang pegangan. Makanya saya sudah garis bawahi di awal tadi. Kalau memang itu menjadi patokan Abang ya. Saya sudah katakan di awal tadi. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Bagaimana kalau ini ya, kalimat ini saya sematkan di Anda. Barang siapa yang mengeksekusi aku, maka ia telah mengeksekusi Bapa yang telah mengutus aku. Kan tidak logis Bang. Bahkan ketika sampai di akhir nafas hidupnya ya, ketika dieksekusi, apa kata Yesus ya? Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi ada dua entitas Bang. Makanya dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan juga di sana oleh Yesus. Dia konfirmasi ini semua ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Jadi ada dua figur Bang yang harus kita percayai. Jangan seperti Abang paksakan dia sebagai segala sesuatunya. Itu tidak benar. Abang memfitnah ayat-ayat ini nanti jadinya. Setengah sadarnya kau ngomong itu kau. Kau ngomong setengah sadar apa yang kau bilang dari tadi. Enggak, saya nggak tahu bagaimana pemahaman Anda memahami Alkitab itu Bang. Kalau Abang memahami, sebenarnya kesimpulannya sebenarnya jelas. Bagaimana sih begitu jelas dikatakan tadi di situ. Sebentar. Barang siapa menuruti firmanku kau ubah-ubah. Kau ini mabuk atau apa sih kau? Sudah jelas barang siapa menuruti firman. Kenapa lagi? Itu perkataannya, barang siapa menuruti firmanku. Saya mau jawab. Coba Anda baca. Saya mau jawab. Saya mau jawab. Bacakan dulu, Pak. Dalam bahasa Yunani-nya coba. Pak Ferry, sebentar, izin dulu Pak Ferry. Ketika kita Pak Nabi ini ya, tadi saya mengatakan bahwa Yesus berbicara itu dalam status dia, otoritas yang memang dia sampaikan, sehingga dia bisa mendeklarasi, dia bisa menyampaikan secara benar bahwa dia menyampaikan firman itu. Nah, oleh karena itu kita lihat rujukan ayatnya. Dalam Yohanes 17 ayat 8 itu berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan, engkau loh, itu Bapa ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku,
telah kusampaikan kepada mereka. Nah, firman ini diberikan oleh Bapa, disampaikan Yesus itu kepada para murid-muridnya. Itu Yesus mengatakan ada dua pribadi yang kita lihat di situ. Maka di sana Yohanes 8 ayat 51 tadi yang saya katakan bahwa Yesus bisa mendeklarasikan bahwa itu adalah perkataannya dia, firman. Karena firman ini telah disampaikan oleh Bapa itu kepada dia. Otoritas ini sangat kuat. Makanya secara keilahiannya, kalau saya mau katakan, Yesus itu luar biasa. Dia mengatakan, aku ini adalah Bapa. Tetapi dia bukan Bapa yang dimaksudnya dia. Karena Berarti bohong yang dia. ada Berarti bukan bohong. bohong. Loh, kalau dibilangnya aku ini host padahal dia bukan host, bohong nggak itu? Kalau aku bilang aku host di sini padahal aku bukan host, bohong lah itu. Abang bisa menyangkal ayat ini enggak? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa maksudnya ini coba? Abang jelaskan kepada saya. Oh, jadi maksudmu ada Bapa yang berfirman, tetapi di situ lagi tadi katanya firmanku. Bagaimana kau itu? Justru itu masalahmu, kawan. Bukan masalah. Gini loh. Gini loh. Jangan ketawa dulu kayak gitu loh Bang. Maksudnya Yohanes 17 ayat 8 itu mengatakan bahwa sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 14 ayat yang ke-12 itu mengatakan bahwa perkataan ini tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapalah yang berdiam di dalam diriku yang melakukan. Dan inilah yang saya mau katakan, bahwa Yesus itu, Rasul Paulus juga mengatakan dalam kepenuhan secara jasmaninya bahwa aku berdiam di dalam dirinya. Sehingga kita tahu bahwa status secara keilahiannya itu dapat, otoritatifnya dia itu dapat. Makanya dia punya kekuasaan untuk melakukan pekerjaan Allah itu, pekerjaan Bapa itu. Kalau tanpa Bapa, Yesus nggak bisa berbuat apa. Gitu loh, makanya saya setuju dengan Bang Ferry, ada dua entitas antara Bapa dan Iya, biasanya orang sesat mendukung orang sesat. Setuju kau dengan Peri karena kau juga sesat, sama-sama sesat. ini ayat gitu. Dalam ayat Matius, gini Bang Franco. Matius pasal 11 ayat 25 pun dikatakan di sana, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini perkataan Yesus. Orang sesat sama-sama mendukung biasanya itu. Kalau orang sesat itu saling mendukung biasa itu. Gimana Anda menilai saya sesat? Ya boleh dirimu katakan kami sesat, tapi tunggu Yesus datang. Kamu kena pasal 7 ayat 21 sampai 23. Itu untukmu. Itu untukmu. Ya, bukan, Matius 7 dia tidak kenal kau karena kau bilang dia punya bapak. Dia bilang nyala kau pembuat kejahatan. Kau bilang aku punya bapak. Nanti Saya Yesus malah datang. begini. Saya malah begini Pak Franco. Bang Nabi ini mengambil kitabnya dari mana? Saya malah begitu. Dia hanya mencomot satu ayat lalu dia katakan kuat. Sementara dalam Kalian yang mencomot-comot ayat. Padahal Yesus bilang beginilah, akulah awal sampai akhir. Tahu kalian di mana ayatnya itu? Akulah awal sampai akhir. Tahu kalian di mana ayatnya itu? Wahyu 1 ayat 8. tidak Tapi berawal kalau dan dibilang tidak begini tadi, akulah akhir, bapakkulah yang awal, maka ada dua. Karena ada yang akhir bapaknya, ada yang awal dia, atau ada yang akhir dia, yang awal bapaknya. Jadi kalian ini membuat Tuhan itu menjadi berketurunan. Ini kalian ini berdosa kalian. Makanya nanti di Matius 7 itu kena kalian. Kalian berkata Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, enyahlah para pembuat kejahatan. Enyahlah kau beri. Enyahlah kalian berdua. Ini bukan hubungan jasmani, ini bukan hubungan teologis Pak Nabi. Yang dibilang Ini adalah Kalau sama aku nanti Tunis bilang, selamat datang Nabi 28. Hanya kaulah yang mengatakan aku Bapa. Yang lain-lain itu koplak semua itu. Yesus tidak pernah berkata begitu loh, aku adalah Bapa. Bahkan dia berkata, janganlah engkau menyebut seorang Bapa di muka bumi ini kecuali dia. Itu kata Yesus. Ada Bapa yang perlu dihormati sepenuhnya.
Nah, Makanya kau kalau nanti kau harus bertanggung jawabkan itu. iya, makanya kalau orang Batak berdoa begini, amanami na di Banua Ginjang. Siapa ama itu? Ngarang aja kau. Eh, Makanya bro, gini bro, makanya dikatakan tadi jangan modal congor, dengar ya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan Abang ambil segenap kita. akal budimu. Jadi akalmu itu nggak ada. Kalau ada akalmu kau harus mikir, nggak mungkin Tuhan punya bapak. Kalau kau punya akal, tetapi akalmu sudah kau buang, sudah jadi bodoh kau. Kalau kau punya akal, ada akalmu, kau akan mikir, nggak mungkin Tuhan punya bapak. Kau kalau ada akalmu, sayangnya nggak ada akalmu bro. Aku ini udah marah ini sekarang ini. Kami yang di surga. Ingat, ini perkataan Yesus loh ketika dia mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Anda, bagaimana cara Anda menanggapi ini? Anda tiadakan semua. Makanya kau tidak, makanya kau nggak ngerti kau. Makanya kau sebentar lagi kau cocoklah kau pindah kau. Ini bro, kalau dikatakan anak gunung Krakatau Pindah atau bagaimana? anak tangga, kapan tangga beranak? Kapan tangga Jangan beranak? Coba karena jawab. Anda berpegang pada satu ayat itu atau dua ayat, Anda Loh, melupakan dari satu semuanya. Tidak boleh ada kontradiksi di dalam ayat. Gimana sih kau ini? Masa kau bikin ayat kontradiksi? Enggak, dikuduskanlah Lebih namamu. mudah langit dan dengar, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari Tuhan batal. Lo itu Anda telah melenyapkannya semua, Bang, gara-gara satu ayat itu. makanya kau nanti semakin banyaklah dosamu, semakin kau hadapi Nabi 28 semakin berdosa kau terus-terusan. Karena kau bikin Tuhan itu punya bapak. Kita ganti Tidak aja gentar lah. hatimu mengatakan Tuhan punya bapak. Menangis Yesus melihat kau. Kau bilang Yesus punya bapak. Nabi. Jujur, menangis Yesus melihat kau. Sebentar, Bang. Ketika Abang mengatakan bahwa akulah yang awal dan akhir, itu benar. Karena memang Ya sudah, berarti nggak ada bapaknya kan? Kalau udah kau benarkan. Sebentar dong. Ketika kita melihat di dalam Wahyu 3 ayat 14 bahwa Yesus itu awal dari ciptaan. Jadi Yang makanya tersulung. iya, yang tersuruh. Berarti Yesus ciptaan, berarti Yesusmu ciptaan begitu. Punya ayatnya Yang ini loh, tersuruh dengar dulu kau. Makanya dialah maksudnya di situ adalah dialah pencipta itu, dia awal dari ciptaan. Dialah pencipta itu maksudnya. Bukan dia Kolerasi. ciptaan yang Gini lah Bang. Kolerasinya antara Yesus mengatakan yang awal dan akhir, di situ merujuk kepada Wahyu 3:14 bahwa permulaan ciptaan Allah. Dialah segala dia permulaan. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan Tuhan? Aduh makin parah kali ini, makin parah. Itu karena Anda tidak paham. Jadi antara Bapak Kok jadi aku yang tidak paham ini? Sejatinya Tuhan itu adalah Bapa sang pencipta itu. Memang Iya. ada banyak Tuhan menciptakan Tuhan. Gak malu kau bilang itu Tuhan menciptakan Tuhan. Malu kau kenapa? Ampun Anda aku kalian ya. orang loh. Gitu. Tuhan yang sejati itu. coba kamu lihat Nabi Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Yang sulung dari, Apa itu? yang sulung dari segala yang diciptakan. Iya, ia lebih dulu ada dari segala sesuatu. Begitu maksudnya, bukan dia ciptaan. Bagaimana Tuhan ciptaan? Bodoh aduh ampun aku nek. Kurang-kurangi bodoh itu dikurang-kurangi, jangan dipamer-pamerkan. Anda berlebihan pintarnya. Yang dari Meleleh. segala ciptaan siapa ya? Gimana sih orang ini? Nggak ngerti aku. Makanya heran saya Abang Franco. Memang heran aku mendengar kalian berdua. Bagaimana Tuhan diciptakan Tuhan? Bagaimana itu? Akalmu di mana? Makanya lama-lama kau bang, ini yang di atas kuting aku baca dulu namanya. Namanya pun payah, bang apa ini? Bang Frans. Bang Frans, bagaimana kau bilang Tuhan menciptakan Tuhan? Bagaimana kau itu bang? Kalau aku melihat si Peri ini memang dia agak lain ini si Peri. Sama kau nya Bang Frans, sama kau bagaimana? Karena Bang Anda Frans. beda. Anda memaksakan sosok manusia pria Yahudi itu. Anda memaksakannya sebagai sesuatu. Sudah Peri sebentar. Bang Frans, bagaimana kau mengatakan Tuhan menciptakan Tuhan? Bang Frans, coba ngomong terus. Nabi Musa Ngeri kalian ini loh.
Gini loh abang-abang, kita di dalam membicarakan firman Tuhan, gini abang-abang, sebentar abang-abang ya. Nah, kalau Kita ada di sampai dalam, saat itu, sebentar dulu. Anda, pemahaman Anda itu. Kau dengar dulu Peri, dengar dulu. Kalau bicara firman Tuhan, kita harus meletakkan dulu rasa hormat kepada firman Tuhan. Jangan asal bunyi lu. Kau bilang pula Tuhan. Karena dari tadi kami bawa data. Anda Tuhan malah mencipta, tetapi Anda melupakan semuanya. Tuhan menciptakan Tuhan, begitu maksud kalian. Kesimpulan Aneh daripada kalian. itu adalah sang Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama itu. Makanya bang, kalau sekolah minggu dulu bang, kurasa bang ini jarang sekolah minggu. Dalam satu tahun kurasa satu kali. Padahal satu tahun bang 52 minggu bang. Abang satu kali dalam setahun sekolah minggu. Beginilah hasilnya. Makanya bang, Jangankan sekolah minggu bang, Korempa itu saya yang mimpin. sekolah minggu, abang ini sekolah minggu kurasa pas lah hari Natal lah abang sekolah minggu. Pas hari Natal abang sekolah minggu sekali setahun. Makanya ini beginilah. Itu data, realitas dari fakta-fakta Alkitabiah. Apa yang dikatakan Alkitab itu yang saya ungkapkan. Begitu. Beginilah hasilnya. Bang, kalau sekolah minggu itu bang, kalau sekolah minggu itu bang, sekali seminggu bang, jangan sekali setahun bang. Itu namanya bukan sekolah minggu, tapi sekolah tahun. Kalau sekolah minggu sekali seminggu. Kalau sekali setahun itu nama sekolah setahun sekali. Tonton oleh 7.000 orang di bawah. Anda tertawa sendiri. Kalau Logisnya mana? kurasa, kalau abang Pras yang di atas ini kurasa dia rajinnya sekolah minggu, tapi sering terlambat. Kurasa. Cara sensorik Sekolah minggu masuk jam 8, dia masuk jam tengah 9 dia. Anda kemana-mana bicara. Anda berbicara sendiri, ketawa sendiri, nanti nangis sendiri, kan begitu. Ketawa sendiri itu. Baru Nggak masuk aku tahu. akal. Di sini, Segala sesuatu dengar dulu, di room si loading ini lah kulihat ya, orang Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Di room pangloading ini lah, makanya lawak-lawak kalian semua. Dia Yesus itu anak cipta- tunggal Bapa. Nah, mengapa dia dikatakan? Di room Kenapa dia pangloading dikatakan? ini lah kulihat kalian mengatakan Yesus ciptaan. Ini direkam ini kawan-kawan. Dia membawa konsep Pancasila Sampai ke sakit Anda. perutku lihat kalian berdua. Woi, yang dibawa Tritunggal naik dulu kalian ke atas dulu, bantu dulu ini. Satu lagi Sila kalian. yang pertama. Ya, apa bunyi sila yang pertama? Ketuhanan yang Udah kesila. Ketuhanan yang Maha Esa itu. Nggak, Alkitab lagi dibahas sudah. Hah? Udah membahas Pancasila dia. Kau kenapa ke Pancasila lari? Ini kita bicara firman Tuhan, bukan ke Pancasila. Itu konsep ketuhanan yang benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Keutahian. Itu. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Dengan Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Makanya sesuai dengan dasar Pancasila di Indonesia ini, Pancasila. yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bang, saya nggak ngerti apa yang ditulis dalam Alkitab. Di situ sudah memberikan diferensiasi ya. Itu ada Bapa dan Anak. Ada dua yang memberikan perbedaan di situ loh. Kok bisa dijadikan itu loh? Maksudnya Bapa dan kayak gimana yang pengertian yang orang-orang Kristen yang kayak gimana ya bisa Kayak mana ya? ya udah dikatakan Yesus itu Nabi, Anda tenang dulu. Ini menghargai. Oke, begini Bang. Biar aku jelaskan ya Bang ya. Bang, biar aku jelaskan. Bisa dulu, Bang Franco mau bicara itu loh. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Pras. ya. Jadi ini pemahaman yang ya oke lah kita punya beda iman, ya, beda pemahaman, beda interpretasi. Tetapi saya merujuk kepada ayat-ayat yang ditulis
Di situ kita bisa melihat secara logika ya, bahwa di sana Yesus mengatakan, dia sendiri mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapa. Aku tidak dapat bisa bekerja dengan sendirinya tanpa dia. Bapa lah yang ada dalam diriku lah yang melakukan. Semua ini dia lakukan dan dia juga berdoa kepada Bapa itu sendiri. Aku akan kembali kepada Allah, kamu dan Bapakku. Itu semua dia udah sampaikan kayak gitu. Hanya kita aja keras kepala kayak gitu loh. Kita hanya mengakui. Iya, Betul, Bang. ini benar-benar keras kepala. Saya nggak ngerti. Inilah yang nanti dia kena akan pasal di Junto 7, Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu kena dia. Pokoknya langkau dari sini, aku tidak mengenal kamu karena mereka tidak Inilah mengaku dia. kalian inilah penyesat yang saling menghibur diri sendiri. Kalau kau bilang Tuhan berdoa, Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti kau Emang sama ayatnya dengan kau sama dengan Siapa Yesus kau berdoa di sama Taman dengan Getsemani? RT. Aduh, ampun. Kalau kau itu mengatakan Kepada siapa Yesus berdoa di Taman Getsemani? Itu dia kepada berdoa Tuhan loh. ya begitu ya kan? Berarti Yesus bukan Pada dirinya Tuhan. sendiri. Jangan dia lebih kau lawan. Kristen. Jangan Berarti muter dia balik. lawan. Baca Ini ya. bro, sabar. Yesus berdoa di mana coba? Yesus berdoa di mana? Ya, jadi maksudmu dia berdoa kepada Tuhan yang lain selain dia kan? Begitu Masa kan? Tuhan berdoa kepada Tuhan? Aneh kamu. Makanya ya jadi, mananya kau yang bawa? Gimana maksudmu? Jadi maksudmu Oh, Yesus dirimu bukan yang- Tuhan? Kami itu mengatakan dia adalah the Son of God. Dia berhak untuk berdoa kepada Bapaknya. Iya, bapaknya itu Tuhan enggak? Pelan-pelan, bapaknya itu Tuhan enggak? Bapaknya itu Tuhan enggak? Beri jelaskan ke dia Pak dari saya. Itulah yang sejatinya. Iya, jadi begini Bang Franco ya. Makanya jalur saya itu Abrahamic monotheism. Tuhan yang sejatinya itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, siapa ini Yesus? Itu adalah sang anak. Jadi tidak sia-sia Bapa berkata-kata, ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah ia. Nah, tapi Bang Nabi menganggap Iya, jadi semua Tuhan ditujukan punya kepada anak. Yesus. Dia sebagai Tuhan segala sesuatunya. Jesus only. Gini, Makanya saya gini. katakan, dia mengatakan kita sesat, bidatlah, segala macam lah. Oke, Anda berkata begitu. Ini saya memang mengatakan saya bidat, tetapi atas Anda, bukan atas Yesus. Jadi begini ya, sebentar saya 1 menit. Kalau Yesus memang betul-betul berdoa kepada Tuhan, artinya di situ bahwa dia bukanlah anak Tuhan. Seperti kalian bilang, berarti dia sama-sama seperti kau. Nah, karena nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Apa tidak bisa langsung tegas? Kalau Yesus tegas, Yesus seperti Muslim dia. Yesus siapa tahu Tuhanmu? Ada Bapak Matius 11:25. Ada berapa Yesus? 1 Markus 12:29. Ada di mana Yesus? Di langit. Matius 18:19. Pinter. Jangan-jangan kamu ketua API dulu. Iya. Sebelum Bang Juma Yesus katanya API ketuanya itu. Makanya pinter dia. Ya. Jadi apa? Tidak muter-muter kayak oten gitu dia. Pantesan dia apologet Islam dulu dia. Karena orang Islam kalau ditanyakan sama. Tata siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa tata? 1. Al-Ikhlas ayat 1. Bisa dilihat atau tidak? Al-An'am 103. Seperti apa tata? Tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Oh, bener ini. Api bener. Gitu. Dah muter-muter. Coba Abu Karyana ditanya. Muter-muter kemana-mana ujung-ujung tidak jawab itu. Gitu. Ini ada Kaisar Agustus. Kaisar, selamat pagi Kaisar. Selamat pagi. Kaisar, Ya, selamat pagi. Kaisar selamat pagi. Iya. Kata Suaranya dikencengin, Ya. Bang. Tanya Cak, Sus Yesus, tanya Cak, Sus Yesus, kalau jadi Tuhan. siapa Jangan. Tuhanmu? Tanya Cak. Jangan dulu Bang. Tenang aja dulu. Sejak kapan itu Allah jadi Tuhan? Oke, sejak kapan Tuhan Allah jadi Tuhan? Sejak nabi-nabi diutus. Makanya Musa memperkenalkan Tuhan Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Diteruskan oleh Yesus Markus 12:29. Diteruskan oleh Nabi Muhammad
Al-Ikhlas ayat 1. Jadi Tuhannya Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama. Nah sekarang, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Pakai data. Data kamu sudah offset. Muter-muter kalau ditanya balik. Data dari Alkitab. Ulangan. Itu kan sudah tiga data saya. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran dari mana data? Loh, kan tiga-tiganya. Jadi gini, saya itu kan kesenangannya ibu-ibu kan gitu. Beli 1 dapat 2. Anda nanya 1 dapat dalil 2. 3 malah. Seharusnya Anda bersyukur. Enak nanya ke data. Nanya Islam ditanya 3 kitab. Jawabannya 3 data. Gitu. Nah, kecuali Anda nanya ke pendeta. Pendeta mau nanya, kenapa Yesus dituhankan? Jangan banyak tanya, imani saja. Tapi kalau nanya ke apologet Islam, nanya 1 dapat 3 kitab dalilnya. Gitu. Silakan, apa lagi? Adik kata yang manis, mau saya ajarin cara menjawab yang benar nggak? Ya, silakan pakai data. Sumber kamu itu cuma Al-Quran. Ya udah, berarti siapa Tuhan yang benar itu? Tanpa Al-Quran kamu nggak tahu apa-apa. Ya udah kita dialog. Kalau saya tidak bisa apa-apa, dialog. Gini aja. Siapa yang tidak bisa apa-apa? Kita dialog. Tema yang kamu kuasai apa? Mantap. Adalah Takut ya, takut. cari Sayyidina Muhammad. Jadi Kristen ini kawannya. Tidak usah dialog, sudah. Disuruh bertanya lu takut mereka itu. Makanya saya tuh males kalau dialog. Karena kalau mereka dialog sama dengan melawan Yesus. Jadi lawan apologet itu sama dengan melawan Yesus. Makanya bertanya saja, silakan. Kalau nggak bisa diskusi pakai data, mending turun aja daripada bikin malu umat Kristen. Turun aja. Itu mentok di Quran. Bisa nggak diskusi pakai data? Kalau nggak bisa, mending turun. Nanti takutnya Kristen di Indonesia makin punah. Turun aja. Sejak kapan Bebas kok kalau di kita. Kalau nggak sanggup, turun. saya bertanya sederhana, sejak kapan Sampai Allah di mana menjadi tadi? Tuhan? Dia bilang ulangan. Kamu mabuk Loh, apa? Tak? saya jawab pakai 3 data. Al-Quran, Perjanjian Lama, Bendera Perjanjian merah Baru. putih. Bendera merah putih. Bendera putih naikkan kalau nggak sanggup. Allahmu itu mentok cuma di abad